warga masyarakat Desa Swapodibo, Mansuam. Bukan saya yang berdoa, tapi saudara-saudara juga berdoa supaya Tuhan dengarkan doa kita. Maka apa yang direncanakan oleh PAN ini akan terjawab. Mari kita bersatu dalam inspirasi mereka dan posisi mereka. Kami taruh kudus ada di tempat ini supaya apa yang dikerjakannya, apa yang disampaikannya menentu hati masyarakat ada di Desa Swapodibo ini. Maka kami taruh kudus engkau menjamah mereka, jauhkan dari roh perpecahan, roh permusuhan, roh intimidasi, roh kekerasan, roh suap, apapun yang bekerja merusak organisasi ini, merusak kampanye ini, merusak calon ini. Kami taruh kudus, singkirkan dalam nama Yesus. Tuhan yang kami sembah, engkau bekerja saat ini. Bukan kekuatan kami, bukan kepintaran kami, bukan harta kami, bukan kehebatan kami, bukan posisi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya bangga. Ibu, dia bilang ibu dari pihak barat pernah sopor kan? Yang tadi, nyanyi tadi. Saya didampingi oleh saya punya sekretaris, Bapak Antonius Joko. Antonius Joko ini saya punya sekretaris Partai Amanat Nasional. Beliau ini badan kurus begini tapi dia kuat. Ya, kemudian jadi saya mau sampaikan di dapil 1 di kota dari Partai Amanat Nasional ini, saya sendiri dan yang paling penting saya punya masyarakat dulu, termasuk masyarakat ini. Saya punya masyarakat saya punya masyarakat dulu. Sehingga mati saja. Orang ini cuma 3 hal yang ini menjelaskan. Jadi ibu ini kena jemat di Samau. Ini ibu pusuaranya hampir 300 di Samau saja. Jadi luar biasa. Sekarang ibu kembali maju lagi sebagai caleg dari Partai Amanat Nasional 1 nomor 2. Kemudian saya perkenalkan lagi kita punya caleg dari Partai Amanat Nasional dapil 1 nomor urut 3 itu atas nama Bapak Jeffrey Cina dari Angkasa Pura, jadi pasti banyak yang kenal. Silakan. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Izinkan saya hadir yang di sekitar bandara, mungkin bagian besar juga sudah kenal saya. Jadi nama saya Jeffrey atau Jeffrey ini orang lama juga di Biak. Ini ada yang tidak kenal ya, angkat tangan. Shalom, selamat pagi buat Bapak, Mama dorang, saudara-saudara. Kalau Bapak dorang tidak kenal saya, biar sudah tidak apa-apa. Ayo. Tapi ini hari saya cuma mau bilang saja. Kalau Bapak dorang tidak kenal saya, maka tidak sayang sama saya. Jadi Bapak, Mama dorang, terima kasih banyak. Pagi ini semua sudah pada hadir di sini. Saya sebagai anak mantu di sini saya bangga, senang. Walaupun saya orang lain, tetap saya masih bisa datang ke kampung ini jadi anak mantu. Terima kasih. Di pagi hari ini saya dengan Otto kita dua sama-sama di kampung ini. Tapi saya mau bilang, Bapak dorang, Mama dorang, jangan lupa saya dengan Otto. Saya titip saya sendiri sebagai anak mantu. Jadi saya tidak bisa banyak bicara buat dorang, tapi pilihlah dengan hati. Saya tidak bisa larang Bapak dorang punya suara ke tempat lain, tapi pilih dengan hati nurani Bapak dan Mama dorang. Oke, saya pikir saya tidak bisa banyak bicara. Saya kembalikan mic ini buat Bapak. Tepuk tangan dulu untuk punya saudara Ibu Nora Mangkapro. Beliau ini punya semangat tinggi sekali. Tadi malam saya jalan lari malam-malam, tengah malam, saya kaget dia pasang baliho tengah malam. Saya mau pulang ke kampung, saya bilang ini siapa ya? Ada orang pasang baliho tapi suruh tengah-tengah malam. Dari
dari Kompleks Ambroben ini, saya sapa dengan hormat caleg nomor urut 6 dapil 1 dari Partai Amanat Nasional, Ibu Yemima Adamina Kebarek. Biasa kalau di Ambroben bilang Popi. Nah, mana? Silakan perkenalkan diri supaya tidak tahu tinggal Jayapura lama 2005. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang untuk Bapak Mama keluarga di sini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yemima Adamina Kebarek. Biasa saya terkenal di sini dengan sebutan Popi. Puji Tuhan, kami Partai Amanat Nasional ada di sini. Itu bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan kita bisa ada di tempat ini. Satu hal yang saya mau ingatkan untuk keluarga di tempat ini bahwa hari ini kita melihat bahwa orang naik kiri kanan, dia datang dengan berubah uang, tapi dia begitu naik dia lupakan dia daerah sendiri. Tapi kalau hari ini anak kampung dia naik, kau mau ke situ toki dia pintu tengah malam pun dia akan hormat bahwa dia terpilih di tempat itu. Saya mau kasih satu yel-yel pan untuk kita dulu biar ada sukacita di tempat ini. Saya akan bilang pan 12 pas, semua bilang pan bantu rakyat. Bisa? Pan 12 pas, pan bantu rakyat. Satu kali lagi, pan 12 pas, pan bantu rakyat. Mari kita berikan tepuk tangan yang sukacita untuk kita sekalian biar tempat tidak terlalu sunyi, senyap, bahkan kayak tidak ada orang di tempat ini. Baik, terima kasih. Itu yang saya bisa sampaikan untuk mama bapak dong di sini, bahwa kalau ada anak kampung di tempat ini, apapun yang mama dorang butuh, apapun yang bapak dong butuh, pergi ke pintu pasti dia akan tanggung jawab. Tapi kalau rata-rata pun di sini orang lain naik, kok pergi ke pintu sampai susah payah dia terakan lihat. Terima kasih. Terima kasih. Tadi baru saya pikir Ibu Pendeta. Jadi di Ambroben, Bapak di Ambroben tuh? Ya, Bapak siapa? Siapa? Bapak Anton Kebarek. Oh, nama usi nama dengan saya, Bapak Anton Kebarek. Berarti keluarga Kebarek di Ambroben. Terima kasih. Jadi jangan lupa ini juga tuh anak kompleks juga. Anak kompleks masih anak swapor. Baik, berikutnya saya panggil dan memperkenalkan caleg dari Partai Amanat Nasional Dapil 1 nomor urut 5 atas nama Unani Yakob Shores. Nomor urut 7 atas nama Yunani Yakob Shores. Silakan. Ya, baik Bapak dan Ibu, Shalom. Saya perkenalkan, sudah disampaikan oleh Pak Ketua, saya nama Unani Yakob Shores. Saya kira mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu, saya punya keluarga. Saya Bapak dulu di Borobudur di khusus Pak Menteri Unani. Saya anak yang tertua. Saya baru tahun ini mencoba untuk berada di dalam partai politik. Saya sebelumnya 24 tahun 6 bulan kurang lebih saya ada di dalam ASN. Terlibatan saya dalam pegawai negeri sipil. Pegawai sipil yang pertama dalam 2 kabupaten, Kabupaten Kepulauan Yapen dan yang terakhir di Kabupaten Supelore. Oleh karena itu pada tahun 2022 kemarin, pas di bulan April, saya pensiun dan saya coba mau mengabdikan diri lagi. Jadi tidak bosan-bosan bekerja untuk rakyat. Saya coba untuk mengabdikan diri lagi. Apa yang saya tahu, apa yang saya miliki, untuk saya mau coba mengabdikan diri lagi, tapi dalam fungsi yang berbeda. Kalau dulu dalam fungsi eksekutif kita pelaksana dalam satu proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Tapi sekarang ini saya coba lagi ada di dalam fungsi yang berbeda, dalam fungsi pengawasan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua. Saya kira itu saja, dan harapan saya kita percaya pada kita anak-anak kampung. Kita punya hak orang kampung itu sudah tergeser, sudah tidak dinilai, tidak dipikirkan lagi. Oleh karena itu
percayakanlah kepada anak-anak kampung, percayakanlah kepada Oto Sumbre yang ada di dalam pencalekan ini, supaya dia dapat memperjuangkan apa hak-hak anak-anak kampung yang belum terakomodasi oleh penyelenggara pemilu. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Ya, terima kasih. Jadi kalau beliau ini tadi sudah perkenalkan siapa yang tidak kenal masih kecil-kecil juga. Kalau sakit pasti dia bilang tidak sakit dokter jauh-jauh tapi itu cuma tidak. Cuma periode lalu itu dia taruh dia di dapil 2. Orang taruh dia di dapil 2. Saya heran. Dia keluarga ada di Swapodiwo baru taruhnya di dapil 2. Saya bilang sama dia, nanti gua dapat suara pasti di sekitar gua Jepang situ saja. Ini saya punya kata main-main dengan saudara ini, nanti dapat suara mungkin di gua Jepang saja. Nah, jadi karena itu beliau kemarin juga tidak berhasil karena ditempatkan di dapil yang bukan dia punya keluarga. Akhirnya tahun ini saya beranikan diri. Untuk saya bilang, Ade Oto, kalau kau mau maju di dapil 1, karena di dapil 1 itu kau punya keluarga besar ada di situ. Jadi saya ingin sampaikan lagi bagi semua, kita pertama perhatikan kau punya anak kampung. Kalau ada yang tidak sampai itu ada masalah dengan beliau, sudah saya pilih, saya punya ketua PAN nomor 1, terus tadi dapil ada nomor urut 2, nomor sampai Nora, Ibu Nora, ya. Kalian punya hak. Tidak semuanya penting, kita semua dari Partai Amanat Nasional, kita membutuhkan dukungan. Tapi sekali lagi saya selalu ingatkan, kalau bisa anak kampung kita prioritaskan. Bagaimana? Setuju ya? Anak kampung kita prioritaskan. Ada persoalan-persoalan, tidak usah tahu jauh-jauh. Saya langsung bisa bicara dengan teman. Pengalaman ini cukup berharga. Pasti kamu tahu tiap hari saya pasti harus lewat sini kalau pulang kampung. Saya tinggal 1 hari di kota, 1 hari di kampung. Kenapa saya harus begitu? Supaya saya punya kedekatan dengan saya punya masyarakat itu ada. Kalau sampai demo ke kantor, saya bilang, saya tiap hari ada di dalam kampung, kan tidak kasih tahu saya. Kenapa kamu harus lari sampai mau demo kemari? Saya tiap hari ada di dalam kampung, tiap hari saya putar pakai mobil dalam kampung. Jadi ini motivasi dari saya. Dengan pengalaman saya 3 periode ini, saya sangat berterima kasih sekali. Saya sangat berterima kasih sekali karena apa? Untuk keluarga besar di kampung itu mendukung saya dari sepenuh hati. Saya mungkin kamu sudah ingat, saya itu kalau saya selama ini jemaat berbuat apa saya punya jemaat di Mokmer, saya pasti terlibat. Saya itu sudah bawa ke Indonesia. Ke Bali itu sudah 2 kali. Saya sudah. Mana bapak-bapak? Pegang mic. Tolong. Ya, itu sudah. Bapak nama siapa? Silakan. Pegang mic-nya. Pegang mic. Kasih bapak pakai topi ini. Oke. Pertanyaan ini sebenarnya ini agak sulit. Tapi saya ingin kalau bisa jawab dengan tepat. Ini sulit sekali. Tolong sebutkan nama kedua orang tua dari saya punya adik Oto Sumbre. Dia punya bapak nama siapa, mama nama siapa? Sebut. Bapak Frans dengan Maria Ronsumbre. Bapak Frans Ronsumbre. Ibu Maria Ronsumbre. Salah. Oh benar. Tolong. Kasih hadiah. Saya kira salah. Padahal mama ada di sini. Jadi Bapak Frans Ronsumbre dengan Mama Maria. Ya, betul ya Mama. Kalau salah koma kasih tahu. Oke. Satu bapak lagi. Satu bapak yang bagian belakang lagi. Pertanyaan masa kamu takut pertanyaan susah kan?
Siap. Kalau pertanyaan ini kalau salah, itu keluar dari kompleks. Tolong sebutkan, saya punya adik Otto Ronsumbre. Dia punya nama lengkap, dia caleg dari partai apa, dapil berapa, nomor urut berapa. Sebut. Nama lengkap dulu. Nama lengkap Otto Ronsumbre, dapil 1, Partai PAN, urut nomor 5. Betul kan? 5. Kemarin kau bilang 5,5. Bang Rifawe. Jadi betul. Terima kasih. Saya lihat ini luar biasa. Kita sama-sama. Jadi antum terlalu tegang. Kau sambil cerita baru tuh saling. Berarti saya tahu bahwa kamu kenal Otto ini betul. Ada yang bilang, karena saya ada kampanye di mana baru dia bilang, itu saya pendidikan kampung itu betul-betul harus ini pegang, itu harus betul-betul pilih. Saya juga yakin Pak Otto ini satu orang itu bapaknya orang yang tegas, dan saya yakin harus betul-betul bisa digunakan oleh anak-anak. Kita juga bersyukur karena kakaknya pertanyaan lagi. Mana makin? Di belakang. Paling belakang. Mungkin tadi kan sudah ada persoalan. Ada persoalan. Tadi saya bilang. Nomor urut dari partai. Nomor urut 4. Dapil. Berarti dapil itu juga. Dia dulu tinggal di kopi itu biasa bilang boneka. Di sana ada semua saudara-saudara yang hebat-hebat. Tinggal bagaimana masing-masing menjadi perahu. Ini ulang berapa? Ulang berapa? Saya belum pernah bijak di sini, tapi saya bersyukur. Saya kemarin dengan saya punya adik perempuan ini, Shirley, ya, Shirley Maniani. Shirley Maniani, kan panggil apa di sini? Adik, saya bisa berdiri sama-sama di tengah-tengah dengan Bapak dan Ibu yang sini. Saya berterima kasih karena Bapak Sroer bisa menyediakan tempat untuk orang tatap muka di tempat ini. Jadi saya pasti tahu suku Bapak itu ya itu orang di Patina dulu. Kalau makan kacang bubur ke sini, makan dengan roti ke sini ya itu sudah. Itu saya punya Bapak. Di Kabupaten Kalimantan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak, mari kita membangun biak tidak semudah. Tidak semudah kita membangun biak seperti orang memberikan telapak tangan. Tetapi harus proses. Dan proses itu mulai dari mana? Dari diri kita sendiri, selaku anak-anak yang mau membangun tanah ini. Nah, kami datang selaku Partai Amanat Nasional untuk membangun sebagai anggota dewan dan sebagai bupati. Itu sudah ada. Ya, itu sudah ada sebagai calon dan pasti akan masuk. Dan itu bukan cuma dengan kekuatan kita, tetapi kita juga harus berdoa. Ya, kita jadi wakil rakyat itu tidak mudah. Terus Bunuhnya harga mati. Ya, tapi jangan harga mati. Mati. Harga saja. Karena dia bilang jangan gue coba tapi tidak kenal saja dari mulai baca. Jadi saya mungkin. Baik, jadi terima kasih banyak. Berikutnya satu pertanyaan lagi. Saya cari dulu yang mana? Hah?
Tidak, ibu ini dulu. Dengan di sana. Iya, Siapa itu? Ibu Noy Salomina Noya, Kenal di mana? Jemaat Samawa. Di- Karena bawa kita ke Ambon. Kenapa tadi tidak bicara sing-sing? Orang apa? Ya, tong kasih apa yang tong bisa kasih. Ya, masih ada lagi ya? Oke, berarti satu lagi ya untuk semangat nasional. Saya tidak ingin saya punya caleg-caleg ini, orang bicara muluk-muluk. Besok saja ada mau bikin ini. Saya tidak mau.